Shalom, selamat pagi. Kelas 7 SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita mau belajar agama. Mari kita dengarkan pujian ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami, karena kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, hingga kami boleh memulai pelajaran ini. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kami. Berkati Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan semua yang bekerja di Yayasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Terima kasih Tuhan, amin. Materi pembelajaran kita pagi ini, mujizat Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 1-4. Ibu bacakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tujuan pembelajaran, memahami mujizat Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 1-4. Materi pembelajaran, pengertian mujizat. 2. Mujizat Tuhan Yesus. 2. Mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan dalam kitab Yohanes. Mujizat adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, yang dapat dipercayai dalam sesuatu hal supranatural yang berasal dari Tuhan. Mujizat yang dilakukan Yesus dalam kitab Yohanes. 1. Yesus melakukan mujizat di kota Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 1-11. Di kota Kana ada pesta kawin. Di pesta itu undangan berdatangan. Tetapi minuman mereka sudah habis. Kemudian ibu Yesus datang menghampiri Yesus dan berkata, "Yesus, air anggur sudah habis." Kemudian Yesus memanggil pelayan-pelayan memenuhi tempayan-tempayan dengan air. Tempayan itu ada 7.
Setelah penuh dilihat Yesus, Yesus melakukan mujizat. Air tadi berubah menjadi anggur. Sehingga pelayan-pelayan itu disuruh Yesus untuk memberikan minum kepada para tamu yang banyak. Semuanya dapat minum dengan anggur. 2. Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana yang sakit keras hampir mati. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Hal ini terjadi di kota Kapernaum. Anak seorang pegawai istana sakit keras hampir mati. Pegawai istana tidak percaya kepada Yesus. Tetapi ketika ia mendengar Yesus lewat, ia berseru kepada Yesus, "Yesus, anakku sakit keras hampir mati, tolonglah dia." Ketika itu Yesus berkata kepadanya, "Kalau percaya, tanda mujizat pasti akan terjadi." Kemudian pegawai istana itu berkata lagi, "Tolonglah, anakku sakit keras hampir mau mati." Kemudian Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu akan sembuh." Ketika itu pulanglah pegawai istana itu. Belum sampai ke rumah, anak itu sudah duduk-duduk di ruang tamu, segar dan sehat. Pegawai istana itu sampai di depan rumah melihat anaknya sudah sehat dan tercengang-cengang. Mulai saat itu, pegawai istana itu percaya kepada Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di Betesda. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu seorang lumpuh duduk-duduk. Ia ingin sembuh di pinggir kolam di Betesda. Ketika Yesus lewat, dia berseru kepada Yesus, "Guru, kalau mau sembuhkanlah aku." Yesus melihat dan Yesus berkata, "Kau mau sembuh?" "Iya, Guru." "Sesuai dengan imanmu, bangkitlah dan angkatlah tilammu." Saat itu juga dia bangkit terheran-heran dan membawa tilamnya pulang. Itulah yang terjadi di kota Betesda. Yesus memberi makan 5.000 orang di kota Galilea. Yohanes 6 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya menuju Galilea. Di sebuah perbukitan, Yesus duduk-duduk bersama murid-muridnya. Orang-orang mengikuti mereka berbondong-bondong. Yesus mencobai Filipus. "Filipus, belikanlah roti supaya mereka yang banyak ini makan." Hal itu Yesus mencobai si Filipus. Jawaban Filipus, "Guru, tidak cukup, seberapa banyak pun kita beli, secuil-cuil pun dibagi-bagi, tidak cukup." Yesus tersenyum. Yesus mengetahui bagaimana sifat si Filipus. Kemudian ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. "Guru, aku punya 5 roti dan 2 ikan, diserahkan kepada guru." Saat itu Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Baru dibagi-bagikannya kepada orang yang banyak itu. Bahkan ada sisa 12 bakul semuanya. Itulah mujizat yang dilakukan Yesus kepada orang-orang banyak. 5. Yesus berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Pada hari sudah sore, murid-murid Tuhan Yesus naik ke perahu. Semua sudah naik sambil menunggu Yesus, tetapi Yesus tidak naik. Mereka melaju terus sampai 3 mil jauhnya. Tiba-tiba di tengah lautan, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya ketakutan semuanya. Semua tertidur. Kemudian Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku, ayo berjalanlah."
Seketika itu juga perahu mereka sampai ke pinggiran pantai. Mereka percaya bahwa kuasa Yesus betul-betul terjadi. Itulah mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan dalam kitab Yohanes. Kesimpulan, Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita di dalam kasih-Nya berdasarkan Yesus Kristus. Tugas, tuliskan apakah yang terjadi di kota Kana. 2. Tuliskan apakah yang terjadi di kota Kapernaum. 3. Tuliskan apakah yang terjadi di kota Galilea. Sampai di sini pembelajaran kita. Pembelajaran minggu depan segambar dengan wajah Allah. Kejadian 1 ayat 27. Ibu ingatkan pelajaran yang sudah lewat diulang kembali.